selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ibu minta maaf ya hari ini Ibu pakai masker karena sedang pilek. Ya, Ibu. Cepat sembuh, Ibu. Terima kasih Esther. Ya. Mulai kelas kita, mari kita menyanyikan lagu satu pujian yang mengatakan kakek-kakek, nenek-nenek. Anak-anak bangkit berdiri ya. Ya, Ibu. Anak tahu kan? Tahu. Kalau tahu berarti pakai gerakan ya. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Lagi. Oke, teman, anak-anak boleh duduk. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Aduh, Beatrice terlambat kamu pimpin doa ya sayang. Ayo teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah. Sekarang kami mau kelas. Tuhan berkati, berikan kegembiraan sama kami dan berkati guru kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Beatrice atas doanya. Anak-anak kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Kita akan belajar Allah memelihara saya melalui keluarga. Keluaran pasal 20 ayat 12 kita bisa buka Alkitab kita secara bersama-sama ya untuk membuka. Ibu keluaran di kitab mana? Aduh, Ibu Anggi menggambar mulu. Anggi, ini kita Yeay. tidak seperti itu ya anak-anak. Keluaran itu terdapat di perjanjian lama ya. Di mananya, Bu? Perjanjian lama itu di awal-awal kitab ya. Oke, Ibu akan membacakannya untuk kita semua ya. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pasti anak-anak tidak asing dengan ayat ini kan? Iya, Ibu. Anak semua sudah menghormati orang tuanya di rumah? Sudah. Kok Cindy belum sih? Kok bisa? Kamu anak jahat. Aduh Cindy kamu tidak boleh seperti itu ya karena ayat Alkitab mengatakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Jadi mulai pulang nanti kamu harus terus harus nurut ya sama orang tuanya. Baik Cindy. Bagaimana cara kalian menghormati orang tua kalian anak-anak? Taat. Sebelum pergi sekolah salim. Bangun pagi. Kalian bangun pagi ada berdoa nggak? Ada. Aku selalu berdoa sama orang tua aku. Bagus sekali Esther. Siapa yang bangun tidur tadi buka HP? Iya. Saya buka kayaknya itu pun dibangunin orang tua. Anak kelas 3 nggak boleh sering-sering main HP anak-anak. Aduh, kurangi main Robloxnya ya, Kinan. Anak-anak tahu nggak keluarga itu seperti apa sih? Gak tahu. Mama, papa, Kak, adek. abang. Kinan, dalam keluarga Kinan ada berapa bersaudara? Aku sendiri, anak Ya. Tunggal ya. Kamu gak ada teman. Anggi berapa bersaudara? 5. Oh, Anggi anak kedua. Seperti yang kita tahu kan teman-teman, Kinan dia anak tunggal, Anggi 5 bersaudara. Jadi kalau Aku kira aku udah paling banyak. Aku 4 bersaudara. Anggi kan anak kedua dari 5 bersaudara. Nah, pasti Anggi punya 3 adik ya. Pasti Anggi pusing sama adik. Anak hidup dalam keluarga yang berbeda-beda. Ada yang tinggal dengan kedua orang tua. Siapa yang tinggal dengan kedua orang tua? Angkat tangan. Saya. Yang tinggal hanya dengan satu orang tua. Tidak ada ya. Yang tinggal bareng kakek nenek.
Oh, tidak ada. Puji Tuhan ya, tinggal bareng kedua orang tua semua. Ibu, aku udah nggak punya kakek nenek. Aduh. Ah, Emang Esther ditinggalin kakek neneknya usia berapa, Esther? udah tua, udah nggak ada lagi. Bukan, ibu kakek nenek aku udah tua banget, terus udah nggak ada lagi. Iya, Esther pernah ngeliat kakek neneknya belum? Apa? Esther udah pernah bertemu kakek nenek belum? Waktu aku kecil, sekarang udah nggak lagi. Oh, tapi pernah ketemu ya Esther ya? Iya, ibu. Nah, jadi teman anak-anak eh, apapun bentuk keluarganya, keluarga adalah cara Allah memelihara kita setiap hari melalui keluarga. Anak menerima kasih, perhatian, makanan, perlindungan, dan didikan. Pasti semuanya dikasih makan kan sama keluarganya, sama ibu, sama ayahnya kan? Iya, Pasti dikasih kasih sayang kan? betul. Siapa yang tidak? Siapa yang makannya sehari 5 kali? Kinan. Kamu berapa Kinan? Aku 80. Waduh, 80 dalam sehari. Itu makan nasi atau sekalian dengan snack Kinan? Enggak. Oke. Enggak, itu 80.000 untuk sehari untuk makannya dia. Kinan jangan sering makan, jangan sering minum kopi ya. Soalnya kemarin pagi ibu ketemu Kinan di kantin minum kopi anak-anak. Nah, anak-anak setiap anak itu dilahirkan dalam keluarga bukan karena kebetulan Allah memakai keluarga untuk menjaga, mengasuh dan membimbing. Kasih keluarga adalah salah satu cara Allah menunjukkan perhatiannya. Siapa yang merasa setiap hari diberikan kasih sayang sama orang tua sayang, dicium, dipeluk sebelum tidur, dibacain cerita. Oh, Esther nggak suka dicium. Aduh, siapa nih yang udah pacaran kelas 2 SD ini? Siapa, Cindy? Aduh, Esther jangan dulu pacarannya. Ya, bagus. Kalau kalian ada yang pacaran nanti saya ketemu sama orang tua kalian ya. Aduh, anak-anak tidak boleh ya. Nah, eh Allah memelihara kita melalui keluarga itu seperti ini, Ibu. Siapa yang setiap pagi, setiap hari, setiap siang, setiap malam, ibunya memasakkan makanan untuk kita, untuk anak-anak. Saya. Apakah setiap apakah setiap hari ibunya memasak makanan favorit kalian? Enggak juga. Enggak. Kadang-kadang, tapi pernah kan, sering kan? Iya. Apakah apakah kalian sering membantu ibu kalian memasak di dapur anak-anak? Membantu, Bu, tapi ibu saya bilang mending kamu diem aja deh. Mungkin ibunya takut Angel kena pisau kali ya. Ya, itu mah kan kupas bawang merah Angel. Ya kan? Aduh, kalian masih sayang sama kalian teman-teman. Anak-anak, dia nggak mau kalian eh, kena pisau di dapur, kena api seperti itu ya. Terus siapa di sini yang kalau sakit dijaga sama ayahnya? Sama mama, sama ayah. Kalian bahagia nggak? Kalian seneng nggak kalau kita lagi sakit tuh ada orang Tenang. senang nggak? Apa BGT Ruth? Banget. Aduh, anak kelas 2 udah gaul banget ya. Banget. Oh, Gen Alpha. Oh, dia punya TikTok. Enggak, ibu Gen X. Anggi, itu tidak boleh ya di dalam kelas. Jadi anak-anak peran orang tua itu tidak hanya memberi makan ya, tapi juga merawat kita saat sedang sakit, menemani kita. Kalau kita biasanya kan kalau demam itu
sebelum dibawa ke rumah sakit itu kita pasti dirawat di rumah dulu kan. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya dengan merawat kita di saat sedang sakit. Nah, yang terakhir itu orang tua memeluk kita di saat kita sedih. Siapa yang sering sedih kalau nilainya kecil kok? Sedih kalau nilainya kecil. Kalian? Angel, kamu sepertinya sering juara satu umum ya. Iya sih. Keren ya Angel ya. Juara satu umum itu sekolah ya, Iya. sosok iya. Keren banget Angel. Nanti ajarin Anggi ya biar tidak selalu menggambar di kelas Angel. Oh iya, sepertinya Anggi orangnya visual ya, suka menggambar. Anggi nanti, aduh, bosan kenapa Anggi? Nanti ibu kasih snack ya Anggi. Ya, nanti ya tunggu ibu. Oke teman-teman, anak-anak. Jadi kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak menyenangkan itu pasti orang tua kita selalu mendengarkan cerita kita kan. Mereka memeluk kita, mereka menanyain kenapa anakku sayangku gitu kan, kenapa anak mama sedih gitu. Terus dia tanya kan kenapa. Terus kita cerita, terus mereka memeluk kita, memberikan kasih sayang. Nah itu adalah salah satu bentuk Allah memelihara kita di dalam keluarga. Nah, siapa yang selalu membantu orang tuanya di rumah seperti menyapu, membersihkan bekas mainan yang telah dimainkan, terus berbagi mainan dengan teman, mengucapkan terima kasih setelah ditolong, dan mendengarkan nasihat orang tua. Semuanya melakukan ya. Oh Esther enggak. Selain yang ada di slide, di gambar, apakah ada lagi anak-anak lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Cuci piring. Wah, keren sekali yang udah bisa cuci baju. Cuci baju pakai mesin atau sendiri Anggi? Wow, keren ya Anggi ya. Ya. Itu bersih apa tidak Anggi? Oh iya, tapi nanti dicuci lagi ya sama ibunya ya. Iya, masih hitam ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas, yaitu satu kelompok 4 orang yang akan memperankan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, dan sebagai adik. Satu. Itu menceritakan, maaf ya teman anak-anak. Nah sekarang Kinan, Rizka, Anggi sama Beatrice satu kelompok, Cindy, Ruth, Esther sama Angel satu kelompok yang akan yang akan memerankan sebagai keluarga yang jadi ayah, jadi ibu, anak dan adik. Baik teman-teman, kita akan melakukan role play. Seperti apa sih peran orang tua, peran ibu, peran ayah di dalam keluarga? Iya. Satu kelompok 4 orang. Udahkah kalau sudah kita satu kelompok maju untuk memperagakan peran orang tua di rumah itu seperti apa? Pak kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah? Oke. Kami duluan. Silakan kelompok 2. Misalkan ini udah ya. Ayo, siap. Misalnya udah lagi prepare. Aku jadi ibu, Ya, Angel. Bapaknya siapa? papanya Limbong, anak Ruth sama Cindy. Misalkan saya sudah menyiapkan sarapan. Ayo sayang, ayo anak-anak, ibu tercinta bangun udah rapi belum? Ayo, sayang kamu bangunin anak-anak kita. Ayo, papa udah rapi. No, papa udah rapi. Cepetan ayo sekolah biar diantar. Mandi cepetan. Ibu udah nyiapin sarapan terenak, nasi goreng 15.000. Ayo mandi, udah mandi. Ada mandi lah ya, ada mandi, ada mandi. Ini udah cantik-cantik ya ampun kembar anak ibu. Oke, kalian nanti di sekolah kan UAS. Kalian udah belajar kan semalam? Nanti sebelum ujian kalian minta hikmat ke Tuhan, jangan lupa berdoa. Biar jawaban-jawaban kalian benar dan Roh Kudus selalu menyertai kalian. Oke, pesan dari mama sih itu. Kalau pesan dari papa, sayang boleh? Betul, yang mama kamu bilang itu ya. Kalian tuh harus doa dulu sebelum ujian. Supaya nilainya bagus. Nanti kalau misalnya nilainya bagus, ntar papa kasih hadiah. Kan hadiahnya rahasia, secret. Apalagi kakak, kamu harus tuntun adanya ya. Oke, papa udah siapin mobil kan udah dipanasin? Kebetulan naik pesawat. Salim dulu dong. Asik. Aku salim. Ayo cepet-cepet nak, ini mobilnya udah dinin. Tasnya. Titin. Ayo pergi.
Dari apanya? Kalian kalian ini ya, baik-baik sekolahnya. Nah, jajan. Nggak minta sama mamanya tadi ya? Nih, dah. Lah sudah ceritakan. Jadi kesimpulannya kan tadi menceritakan kesan keluarga. Tadi cerita kami kan tentang berangkat sekolah gitu, bagaimana mereka mau ujian. Jadi support dari orang tua tadi itu menunjukkan kasih sayang kami untuk selalu mengandalkan Tuhan kalau mereka nanti ujian nanti. Terus apalagi mereka mau ujian jadi nyiapin sarapan asik. Jadi kan kebutuhan rohani dan jasmani juga harus terpenuhi. Itu sih dari kelompok kami. Yeay, teman. Papa? Terima kasih kelompok 2 silakan duduk. Sekarang kelompok 1, ayo. Ceritanya gimana ini? Jadi aku jadi mama, dia jadi papa. Itu anak kita. Ayo, papa, ayo papa. Ayo, mana mic satu lagi? Ayo anak-anak. Papa mana anak kita, papa? Oh ya. Iya, gimana Pak kerja Pak hari ini, Pak? Aman. Oh, gitu. Iya, aman. Kenapa, Adek? Adek kenapa? Kakak, adeknya kan dijagain. Ih, kamu nih jadi kakak. Ya ampun, Adek. Ih. Kamu tuh yang kerja belain anak-anak kamu terus. Iya, lo jatuh sampai bendana, lihat. Astaga. Ya udah, jelasin dulu tolong. Jadi awalnya dia itu lari-lari sendiri. Heeh. Bilang papa kalau gak usah lari-lari karena ada lubang terus tiba-tiba dia jatuh. Astaga, Adek, kamu udah tahu ada lubang, jatuh malah lari. Duduk, masuk kamar. Enggak harus mandi. Kakak maaf ya, mama udah marah-marah sama kakak. Ya udah Pak, kita baikan ya Pak. Ya, gitu aja Ibu. Makasih Ibu. Kesimpulannya adalah harusnya jadi mama-mama jangan marah-marah dulu. Gitu. Terus kita harus mendengarkan penjelasan anak kita, tidak boleh menghakimi karena selain keluarga harus memberikan kenyamanan di rumah. Terima kasih Ibu. Iya benar sekali Kinan. Jadi kita tahu ya anak-anak dalam keluarga itu tidak selalu harmonis. Jadi dalam keluarga itu pasti ada pertengkaran antara kakak dan adik, antara kedua orang tua pasti ada kesalahpahaman. Tapi semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik seperti yang diperankan oleh kelompok 1 tadi. Terima kasih kelompok 1 beri aplaus dong. Jadi kita tahu kan dalam keluarga itu semuanya tidak selalu harmonis, tidak selalu cemara. Jadi ada juga pertengkaran selisih. Seperti yang kita tahu tidak semua anak itu tinggal bersama kedua orang tuanya ya anak-anak. Terus yang tugas kedua itu yang pertama itu menuliskan peran ayah, peran keluarga masing-masing. Jadi ibu akan membagikan kertas 1 orang 2 lembar dan yang lembar pertama itu menuliskan tugas dari orang tua dari peran keluarga masing-masing. Yang kedua itu menggambar orang tua. Contohnya itu Kak Kinan kan dia di rumah hanya anak tunggal, jadi dia menggambar ayah, ibu dan dirinya. Anggi ada 5 bersaudara, ayah, ibu dan 5 saudaranya. Oke? Boleh Kinan. Terima kasih ya. Ya 2 lembar, 1 orang 2 lembar. Setelah itu saya mau perwakilan salah satu dari kalian untuk menceritakan kasih sayang keluarga ya. Nanti yang berani maju untuk menceritakan ibu kasih mock tips. Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk mengisi dan menggambar ya anak. Gak boleh Kinan, harus selesai hari ini ya. Kan gak apa-apa kan Kinan? Diisi dengan benar ya anak-anak. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wah Rizka cepat sekali ya. Keren. Kalau tidak ada, dikosongkan saja ya. Tapi kan itu andai-andai saja tuh. Anak-anak kan kita sudah belajar tugas dari kakak laki-laki, kakak perempuan, dan adik itu seperti apa dalam keluarga. Ini tulisannya apa? Ruth. Esther, kan saya iya, jadi ya lembaran kedua itu menggambar struktur keluarga kayak ayah, ibu, adik, kakak, abang. Jadi nggak apa-apa. Anggi sudah? Anggi gambarnya mana? Kolok. Kamu nggak gambar pohon kali ini? Ibu pilih salah satu dari kalian yang gambarnya paling kece ya. Ibu saya sudah. Iya, Kinan, kan kertasnya sudah ada di tangan ibu. Mau lihat jawaban siapa yang paling bagus? Saya mau Ruth untuk menceritakan kasih keluarganya, kasih sayang keluarga. Ruth, tolong maju ke depan. Saya minta tolong Ruth menceritakan kasih keluarga Ruth di rumah seperti apa.
Oke, jadi puji Tuhan, papa mama saya itu baik banget meskipun saya sering dipukul karena saya melawan. Tapi saya bersyukur bisa punya papa mama yang sungguh luar biasa, yang selalu ada, yang kalau saya minta apa-apa selalu dibelikan dan selalu menjaga saya. Terima kasih. Ruth, Ruth, Ruth kalau melawan itu seperti apa? Bandel ya, nakal gitu. Iya, nggak mau nurut, Bu. Oh, Ruth tidak boleh seperti itu ya mulai hari ini. Ruth janji nggak untuk terus turut sama orang tuanya. Nggak boleh. Kinan tunggu Beatrice kembali ya, baru Kinan boleh. Ih, basah. Ikinan pipis ya, celananya basah. Anak-anak tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh merundung teman kita. Kinan, kamu boleh ke kamar mandi ya. Terima kasih Ruth. Apakah ada yang lagi yang mau menceritakan keluarganya? Tidak ada? Oh, udah, mana punyamu Angel? Angel banyak banget ya dia dalam keluarga. Oh, berarti saudara Angel huruf A semua ya, inisial A semua. Berarti orang tua Angel konsisten yang ngasih nama anak. Kasihan banget ya Angel ya. Absennya A paling awal. Kayak teman-teman karena hanya Ruth sendiri yang mau menceritakan keluarganya ini untuk Ruth. Ruth ingat belum ya, kita tunggu Kinan dulu. Sembari menunggu Kinan balik dari kamar mandi, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian yang mengatakan Happy Ya Ya Ya. Sebentar ya Anggi. Kinan belum pulang sayang. Berdiri kita akan menyanyikan Happy Ya 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 dan kita akan berdoa untuk pulang. Doa pulang dipimpin oleh Ruth. 1, 2, 3. Happy ya ya, Cindy diri. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sedih, iya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau pulang, biarlah Tuhan menjaga lindungi kami di perjalanan. Amin. Ibu Nesi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.